Assalamualaikum YouTube, ketemu lagi di YouTube Ivan XIP bersama saya Ivan Piautomo. Dan ini adalah review dari Hyundai Santa Fe facelift dengan tipe signature bermesin diesel. Untuk harga OTL Jakarta untuk mobil ini adalah 729 juta rupiah. Ada minat untuk beli mobil ini, silakan hubungi Mas Nova Kurniawan yang nomor kontaknya sudah tersedia di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Oke, yuk kita lihat detail eksteriornya dulu. Di atas ini ada LED DL dengan berbentuk huruf T ya, yang nyambung ke bagian tengah lampu utama. Nah, ngomong-ngomong soal lampu utama, berada di tengah sini ya, yang sudah pakai proyektor LED 2 buah dengan LED lampu sein di bawahnya. Ada corner sensor 4 titik. Ada ganis warna silver di bumper depan. Untuk grill depannya itu dia pakai desain cascading grill ya, seperti mobil Hyundai kekinian. Nah, di bawah logo Hyundai ada kamera depan tuh, kamera 360 derajat. Di belakang kaca windshield depan ada kamera stereo untuk fitur keamanan aktif yang dinamai Hyundai Smart Sense, yaitu ada high beam assist, forward collision assist, blind spot assist, dan lain sebagainya. Untuk velg dia pakai ukuran 18 inci ya, two-tone polish dengan profil ban 235/60 R18. Nah, bannya itu memakai Kumho Krugen HP91. Dan depan memakai cakram dengan suspensi depan McPherson Strut. Jika crossovernya ada over fender warna hitam doff. Ada aksen silver di side skirt. Untuk kaca spion kombinasi antara warna bodi di atas dan black glossy di bawahnya dengan lampu sein LED. Dan ada kamera samping untuk kamera 360 derajat. Untuk tangkai kaca spionnya itu di pintu ya. Dari dalam kaca spion ada indikator blind spot monitoring system yang bakalan nyala kalau ada mobil yang lewat di area blind spot. Dan kalau Anda nyalakan lampu sein ke situ, maka mobilnya akan dikasih peringatan suara. Selain indikatornya itu berkedap-kedip untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat pindah jalur ya. Ada list chrome di sekeliling jendela dan ada roof rail warna silver di atasnya. Untuk rem belakang cakram juga dengan suspensi belakang Motaling. Untuk lampu belakangnya itu sudah LED ya, khusus untuk lampu senja dan lampu rem. Selain itu untuk lampu mundur sama lampu seinnya itu masih menggunakan bohlam biasa. Nah, untuk lampu seinnya berada di bawah situ ya, yang terintegrasi juga dengan reflektor yang memanjang dari ujung ke ujung ya. Ada pakai sensor belakang 4 titik yang atas bodi. Ada ganis warna silver di bumper belakang. Untuk knalpot berada di sebelah kanan sini ya. Dan itu ada ban serep modelnya temporary di bawah situ juga ya. Ada kamera mundur. Sayangnya untuk lampu plat-nomornya itu nggak LED ya, masih menggunakan bohlam. Ada wiper belakang, defogger belakang, remote stop lamp yang sudah LED, dan shark fin antena. Serta ini desain belakang dari Hyundai Santa Fe facelift dengan tipe signature bermesin diesel. Oke, yuk kita lihat mesinnya. Untuk mesin, dia pakai mesin diesel 2200 cc 4 silinder turbo dengan teknologi Smart Stream. Nah, mesin ini memiliki output tenaga sebesar 202 PS dan torsi 441 Nm. Nah, itu mode ABS-nya di belakang situ. Bagusnya mesin sudah dicat ya. Begitu juga kap mesin. Plus ada peredamnya, dan bahkan kap mesinnya itu sudah ditahan sama hidrolik di kedua sisi. Nah, mesin ini disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi dual clutch 8 percepatan. Untuk door handle kombinasi antara warna bodi di bawah dan aksen silver di atasnya dengan mode tarik dengan akses maki mode pencet di pintu pengemudi. Oke, kita lihat interiornya. Untuk interior dominan warna hitam ya. Untuk gautin depan dia dibautih dengan soft touch di atas, kulit di tengah sampai ke armrest ini dengan jahitan asli tapi kobolnya plastik.
Selain itu ada aksen ala-ala carbon fiber ya di tengah sini. Di atas ini ada door handle silver. Selain itu ada pengaturan kaca spion dengan electric detect dan auto folding tentunya. Ada pengunci pintu, ada pengaturan power window yang auto sisi driver saja, baik buka maupun tutup. Dan ada pengunci jendela yang sekaligus digadangkan sebagai child lock untuk pintu belakang. Di bawahnya ada speaker dengan grill yang unik seperti ini, tempat botol, door pocket, sama lampu di pintu. Ada strip plate bertuliskan Santa Fe di pintu depan. Transmisi dual clutch ya, dua pedal dengan footrest. Nah, untuk pedal gasnya itu modelnya organ ya. Ada bodian Santa Fe di kap depan. Ada tuas untuk membuka kap mesin. Ada port sealing. Ada electronic parking brake. Ada lane keeping assist. Ada tombol untuk buka tutup pintu bagasi elektrik. Dan ada stability control. Kisi AC yang bisa dibuka tutup dengan finishing list chrome ya. Untuk bahan dashboard bagian atasnya ini soft touch ya, dengan aksen ala-ala carbon fiber. Oke, yuk kita masuk ke dalam. Untuk instrumen cluster sudah memakai full digital berukuran 12,3 inci seperti ini. Nah, yang ini standar untuk tipe Prime dan tipe Signature. Sedangkan untuk yang tipe Style itu masih menggunakan analog dengan layar MID full color berukuran 4,2 inci di tengahnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat isi MID-nya secara detail, silakan tonton video review dari mobil yang sama, tapi di channel sebelah ya. Yang linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Ntar kalau dibahas di video ini, takutnya videonya kelamaan. Setelnya 3 palang yang sudah diapisi kulit dengan sport grip di 10 dan 2. Dan aksen silver ya. Untuk airbag ada 6 ya untuk Hyundai Santa Fe tipe Signature ini. 2 di depan, 2 lagi di kiri kanan jok depan, dan 2 lagi di pilar yang memanjang. Di kemudi setir, di sebelah kiri ada audio steering switch lengkap juga dengan Bluetooth telephony dan voice control. Sedangkan di sebelah kanan ada cruise control, tapi sayangnya nggak adaptif seperti yang ada di Hyundai Ioniq 5 yang sudah saya review. Tapi bagusnya tetap ada lane keeping assist. Selain itu ada pengaturan MID juga. Di belakang kemudi setir di sebelah kanan ada pedal shift untuk menaikkan, serta ada saklar lampu sein yang sudah pakai fitur one touch turn signal. Terintegrasi juga dengan saklar lampu utama yang canggihnya sudah auto. Sedangkan di sebelah kiri ada pedal shift untuk menurunkan, serta ada saklar wiper yang sudah auto yang bisa Anda atur waktunya, terintegrasi juga dengan saklar wiper belakang. Untuk pengaturan setir lengkap ya, tilt dan teleskopik. Untuk head unit ini sudah terintegrasi ya dengan layar sentuh ukuran 8 inci, mendukung USB, iPod, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan memiliki 6 speaker. Nah, untuk tombol shortcutnya ini touch sensitive ya, by the way. Nah, ini penampakan main menunya, ada radio, ada Apple CarPlay dan Android Auto, ada all menusnya, ada phone, ada Android Auto sama Apple CarPlay, user manual, ada voice memo, ada menu climate-nya. Ini sekarang kondisinya dalam keadaan mati. Lanjut ada quiet mode. Nah, kalau Anda nyalakan quiet mode ini, maka otomatis speaker di bagian belakang itu mati dan hanya mengeluarkan suara di speaker bagian depannya saja. Itu brilliant idea sih. Ada radio tadi, ada media, dan ada setupnya. Setupnya itu ada pengaturan suara. Ada suaranya itu ada balance and fader. Ada sound tuning, ada bass, mid-range, dan treble. Ada driving guidance. Ada sistem volume. Ada suara beepnya kalau Anda sentuh layarnya. Ada sistem soundnya. Ada suara beepnya. Dan suara ringtone-nya kalau Anda telepon masuk. Ada FM audio noise control. Dan Anda juga reset ya sound settings-nya kembali ke pengaturan public di sini. Ada pengaturan device connections, ada pengaturan layar, ada pengaturan kecerahan dari layar head unitnya, ada blue light filter, screen saver, home screen,
dan media change notifications. Ada pengaturan tombol, ada pengaturan dari head unitnya, ada pengaturan wifi, dan ada pengaturan mobilnya juga. Dan Anda bisa matiin, maksud saya Anda bisa mematikan lainnya dengan menekan tombol display off kayak gini. Kalau mau bersihin layarnya. Kalau mau menyalakan kembali tinggal sentuh aja. Nah, kayak gini. Di bawah head unit ada ventilasi AC 2 buah dengan list server di sekelilingnya dan ada tombol hazard yang kedap-kedip sesuai irama. Di sebelah kiri setir ada push button ignition. Untuk AC dia sudah dual zone ya, jadi di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang depan bisa set suhu AC-nya masing-masing. Ada drive mode-nya, ada Eco, Normal, dan Sport. Ada Hydration Control, ada Auto Hold untuk electronic parking brake-nya, ada tombol untuk mengaktifkan kamera 360 derajat, sama ada tombol untuk nyala matiin parking sensor. Transmisi modenya tombol kayak gini ya. Facing di sekeliling konsol tengah sini dia pakai aksen ala-ala carbon fiber dan list server di sekelilingnya. Ada 4 tombol kosong yang kemungkinan besar ada tombol untuk kursi pemanas dan kursi pendingin baik di sisi penumpang depan maupun di sisi pengemudi untuk pasaran luar negeri. Ada cup holder, ada port USB untuk ngecolokin ke unit, sama ada tombol untuk nyala matiin Qi wireless charging ya. Nah, Qi wireless chargingnya berada di sebelah kanan cup holdernya sini ya yang sudah adaptif. Untuk armrest dia pakai bahan soft touch ya. Nah, armrestnya bisa dibuka dengan memencet tombol ini untuk mengakses ke konsol tengah. Sebentar ya, saya akan nyalakan lampu flashnya dulu. Nah, ini dia penampakan konsol tengah untuk Hyundai Santa Fe yang versi facelift ya, yang terlihat sangat dalam ya, dan bahkan ada tray-nya di sini untuk menaruh uang receh yang bisa Anda lepas ya. Untuk jok dia pakai bahan kulit warna hitam dengan motif perforated di tengahnya dan ada motif quoted diamond di backrest ya. Jadi sebelah kanan bangku penumpang depan ada 2 saklar untuk sliding dan reclining untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang baris kedua sebelah kiri ya, especially untuk para bos ya. CPO untuk bangku depan dengan pengaturan ketinggian. Ada airbag di pilar B, hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan card holder, cermin dan lampu yang harus dinyalakan terpisah. Untuk spion tengahnya ini manual ya dengan day night view. Nah, ini downgraded ya dibandingkan yang versi CBU di Korea. Ada lampu baca kiri kanan untuk bangku depan yang sudah LED ya. Nah, saklar yang pakai finishing symphony ini untuk motor panoramic sunroof. Nah, panoramic sunroofnya berada di atas ini yang memanjang sampai ke baris kedua. Jadi sekarang shade-nya dalam keadaan tertutup kalau sinar matanya tidak mengenai ke dalam kabin. Nah, untuk bahan platformnya ini dia pakai bahan fabric ya. Nah, ini khusus untuk tipe signature ya. Sun visor di sisi pengemudi lengkap juga dengan cermin, card holder, dan lampu yang harus dinyalakan terpisah. Dan bahkan sun visor di kedua sisinya ini bisa di-extend. Nah, kayak gini. Tapi sayangnya di sisi pengemudi nggak kedapatan hand grip. Ada tweeter di dashboard. Ada airbag di sisi penumpang depan. Untuk bahan dashboard bagian tengah sini soft touch juga dengan jahitan asli ya. Termasuk di bagian konsol tengahnya sini dia juga pakai bahan soft touch, tapi nggak empuk-empuk banget sih dibandingkan dashboard di bagian tengah dengan jahitan asli juga. Nah, di atas glove box ada laci penyimpanan terbuka lengkap juga dengan ambient light yang bisa diubah warnanya sesuai mood Anda. Nah, ngomong-ngomong soal glove box, ini sudah ada soft opening dan ada backlight LED di dalamnya. Serta ini layout dari dotim bagian depan ya. Tuh. Oke, yuk kita balik ke bangku baris kedua. Pengaturan bangku pengemudinya elektrik ya dengan lumbar support 2 sisi. Nah, di bawah konsol tengah ada laci penyimpanan
terbuka yang cukup besar, lengkap juga dengan port outlet mode bulat di sebelah kanan dan port USB untuk charging di sebelah kiri. Yang artinya konsol tengah dari Hyundai Santa Fe yang versi facelift ini floating ya, seperti yang ada di Hyundai Palisade yang sudah saya review. Lengkap juga dengan ambient light di sisi kiri dan kanan konsol tengah ya. Diotin di belakang senada kayak pintu depan, termasuk ada ban soft touch kulit di tengah sampai ke armrest ini dengan jahitan asli ya. Tapi sayangnya nggak ada aksen ala-ala carbon fiber ya, seperti yang ada di diotin bagian depan. Di bangku baris kedua kedapatan sunshade ya. Di atas ini ada door handle silver dan pengaturan power window yang sejajar armrest. Jadi bawahnya ada speaker dengan grill yang unik kayak gini, tempat botol dan door pocket, tapi sayangnya nggak ada lampu di pintu ya. Nah, si plate tuliskan Santa Fe berlanjut di pintu belakang sini ya. Oke, duduk di bangku baris kedua, saya tingginya 167 cm. Untuk ruang kaki ini lega ya sekitar 10 jahitan lah ya. Sedangkan untuk ruang kepalanya juga lega ya, meskipun ada panoramic sunroofnya yang memakan sedikit tempat untuk headroomnya ya. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok pengemudi ini sangat lega dan paha saya ini tersangga dengan sangat baik. Nah, jok baris kedua ini bisa di sliding. Ini sekarang posisi yang paling mundur. Kalau ini posisi yang paling maju. Nah, jarak slidingnya ini lumayan ya. Nah, kalau jok baris kedua ini posisikan majunya untuk ruang kakinya ini masih lega, nggak sempit-sempit banget ya. Dan tempat penyimpanan pocket di belakang bangku depan di kedua sisi, lengkap juga dengan cengkungan untuk memaksimalkan legroom untuk penumpang baris kedua. Ada ventilasi AC untuk penumpang baris kedua dengan list silver di sekelilingnya. Dan di bawah sini ada 2 port USB untuk charging. Enggak depan, tapi ada tonjolannya. Kenapa? Karena versi one-nya ada varian all-wheel drive-nya. Serta ini layout dashboard-nya dari pandangan belakang. Nah, ini penampakan panoramic sunroof-nya yang memanjang sampai ke baris kedua. Hanger tuh bangku baris kedua mode retract lengkap dengan lampu baca yang sudah LED dan kait baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ada back di pilar C. Seatbelt tuh bangku baris kedua masih kelihatan tonjolannya. Headrest tiga-tiganya disable untuk bangku baris kedua termasuk di bangku tengah dan juga kedapatan seatbelt 3 titik semua. Nice. Ada armrest untuk bangku baris kedua dengan komodasi 2 cup holder. Selain itu, di bangku baris kedua sudah kedapatan jok Isofix dan ada motif quilted diamond di backrestnya juga. Dan bangku baris kedua ini bisa di reclining untuk memaksimalkan kenyamanan. Untuk pelipatan bangku baris kedua ini itu 40-60 ya. Nah, untuk lipat bangku baris keduanya tinggal tarik tuas di bawah sini ya. Nah, ini posisi 60-nya di sebelah kanan ya. Ada top tedo dari Isofix ya. Bagusnya pelipatan bangku baris kedua, ketiga sampai bagasinya itu rata ya. Untuk membuka pintu bagasi elektrik, tinggal pencet tombol elektrik yang berada di bawah logo Hyundai ya. Bagasinya kalau bangku baris ketiganya ditegakin, ya terbilang biasa-biasa aja sih, gak terlalu luas dan gak terlalu sempit juga. Nah, kalau Anda mau bagasi lagi, Anda bisa melipat bangku baris ketiga dan melipat bangku baris keduanya yang sudah ditunjukin tadi. Nah, untuk melipat bangku baris ketiganya tinggal tarik tali di belakang sini ya. Kayak gini. Untuk menegakkannya kembali tinggal tarik talinya yang sama ya. Di sebelahnya ada kait ya. Dan di bawah lantai bagasi sini ada tempat untuk menaruh cargo cover kalau nggak dipakai ya. Dan di bawah cargo cover ada laci penyimpanan yang rahasia yang sangat besar. Kalau menutup pintu bagasi tinggal pencet tombol ini.
Untuk tempat tangki bensin di sebelah kiri ya, yang jadikan meminum oktan yang diesel ya, ya sejenis Dexlite atau apa gitu, Shell diesel boleh juga sih. Untuk mengakses ke bangku baris ketiga, tinggal pencet tombol di sini ya, di sebelah headrest, atau pencet tombol di bawah sini juga kalau postur tubuh Anda rendah ya. Maka otomatis jok baris keduanya maju ke depan dengan metode one touch sliding. Oke, duduk di bangku baris ketiga. Untuk ruang kaki tergantung dari bangku baris keduanya maju atau mundur dan posisinya diabahin atau ditegakkan. Bisa sempit kayak gini, bisa lumayan lega. Sedangkan untuk ruang kepalanya nih udah hampir mentok ya, yang buat saya yang tingginya 167 cm. Jadi kalau Anda tingginya di atas 170 cm, bakal mentok untuk ruang kepalanya kalau duduk di bangku baris ketiga ya. Untuk ruang gerak-gerakin kaki di bawah jok baris keduanya ini lumayan, tapi pahasanya ini tidak tersanggah dengan sangat baik. Jadi bakalan pegel banget kalau duduk di bangku baris ketiganya ini dalam perjalanan jauh ya. Ya, overall duduk di bangku baris ketiga untuk Hyundai Santa Fe ini tidak direkomendasikan untuk orang dewasa ya, melainkan ini untuk anak kecil saja. Akomodasinya di sebelah kanan ada laci penyimpanan terbuka, cup holder, ventilasi AC untuk bangku baris ketiga, sama ada pengaturan fan speed ya untuk AC double bawah untuk bangku baris ketiga. Sama ada slot untuk memasang cargo cover kalau bangku baris ketiganya dalam keadaan terlipat. Oh, di sebelah kanan juga ada tombol untuk lipat bangku baris kedua untuk menambah kapasitas bagasi lagi, dan ada power outlet. Udah bulat ya. Sedangkan di sebelah kiri akomodasinya sama persis, tapi minus pengaturan fan speed ya. Seatbelt untuk bangku baris ketiga justru malah sudah ketutup cover. Headrest tiga-tiganya lagi. Headrest disebut dua-duanya untuk bangku baris ketiga dan memiliki lipatan 50-50, tapi sayangnya ini gak bisa di recline untuk memaksimalkan kenyamanannya untuk bangku baris ketiganya. Di atas ini ada sensor untuk fitur wheel occupant alert ya. Selain itu juga ada lampu baca ya untuk bangku baris ketiga, tapi sayangnya ini nggak LED ya, masih menggunakan bohlam, jadi ada kontras. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Tuh, pengaturan bangku penumpang depannya elektrik juga, tapi minus lumbar support dua sisi ya, seperti yang ada di bangku pengemudi. Itu tuh, ada airbag di kiri kanan bangku depan. Oke teman-teman, demikian video review dari Hyundai Santa Fe Facelift dengan tipe signature bermesin diesel. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan kalau Anda sudah subscribe ke channel ini, jangan lupa ya, aktifkan notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu pada video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy dan bye-bye.